Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan rekan-rekan semua. Di sini saya izin berbicara sekaligus moderator kelompok 8 kelas B. Materi yang akan kami jelaskan perkembangan kognitif pada bayi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Chandra Permana, yang kedua ada Chandra Sophia Maharani, dan yang ketiga ada saya sendiri sebagai Deraraga Bagus Pamungkas. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasinya. Teori perkembangan kognitif Piaget. A. Proses kognitif. Yang pertama ada skema. Skema pada bayi tersusun atas tindakan-tindakan sederhana yang dapat dilakukan pada objek seperti menghisap, melihat, dan menggenggam. Yang kedua ada asimilasi dan akomodasi. Asimilasi terjadi ketika anak menggunakan skema yang ada untuk menangani informasi atau pengalaman baru. Sedangkan akomodasi terjadi ketika anak menyesuaikan skema mereka untuk mempertimbangkan informasi atau pengalaman baru. Yang ketiga ada organisasi. Organisasi dalam teori Piaget adalah pengelompokan perilaku dan pemikiran yang terisolasi ke dalam sistem tingkat tinggi. Lalu ada keseimbangan dan tahapan perkembangan. Dalam mencoba memahami dunia, seorang anak pasti mengalami konflik kognitif atau ketidakseimbangan. Artinya, anak terus-menerus dihadapkan pada contoh yang berlawanan dari skema yang ada dengan ketidakkonsistenan. Tahap sensori motor. Tahap sensori motor berlangsung sejak lahir hingga usia sekitar 2 tahun. Pada tahap ini, bayi membangun pemahaman tentang dunia dengan mengordinasikan pengalaman sensorik, seperti melihat dan mendengar, dengan tindakan fisik dan motorik. Subtahap. Piaget membagi tahap sensori motor ke dalam 6 subtahap. Yang pertama, refleks sederhana, kedua kebiasaan pertama dan reaksi melingkar primer, yang ketiga reaksi melingkar sekunder, yang keempat koordinasi reaksi melingkar sekunder, yang kelima reaksi melingkar tersier, kebaruan dan keingintahuan, yang keenam internalisasi skema. Yang pertama, refleks sederhana, bulan pertama setelah kelahiran. Dalam subtahap ini, sensasi dan tindakan dikoordinasikan terutama melalui perilaku refleks seperti rolling dan menghisap. Segera bayi menghasilkan perilaku yang menyerupai refleks tanpa adanya stimulus yang biasa untuk refleks tersebut. Contohnya, bayi yang baru lahir akan menghisap puting atau botol hanya saat diletakkan langsung di dalam mulut bayi atau disentuh ke bibir. Tapi segera bayi mungkin menyusu ketika botol atau puting ada di dekatnya. Yang kedua, kebiasaan pertama dan reaksi melingkar primer 1-4 bulan. Dalam subtahap ini, bayi mengordinasikan sensasi dan 2 jenis skema, kebiasaan dan reaksi melingkar primer. Kebiasaan adalah sebuah skema yang didasarkan pada refleks yang telah benar-benar terpisah dari stimulus yang muncul. Misalnya, bayi pada subtahap pertama menyusu ketika botol diletakkan di bibir atau ketika mereka melihat botolnya. Sedangkan bayi pada subtahap kedua menyusu bahkan ketika botolnya tidak terlihat. Reaksi melingkar primer adalah skema yang didasarkan pada percobaan untuk menghasilkan sebuah peristiwa yang awalnya terjadi secara kebetulan. Misalnya, seorang bayi secara tidak sengaja menghisap jarinya ketika berada di dekat mulutnya. Kemudian dia mencari-cari jarinya untuk dihisap lagi. Namun jari-jarinya tidak dapat bekerja sama karena bayi tidak dapat mengordinasikan tindakan visual dan manual. Yang ketiga, reaksi melingkar sekunder 4-8 bulan. Pada subtahap ini, bayi menjadi lebih berorientasi pada objek. Skema bayi tidak disengaja atau diarahkan pada tujuan, namun berulang disebabkan akibatnya secara kebetulan seorang bayi mungkin menggoyangkan mainan. Bayi itu mengulanginya untuk kesenangan. Ini adalah reaksi melingkar sekunder, tindakan yang berulang dikarenakan konsekuensinya. Yang keempat, koordinasi dari reaksi melingkar sekunder 8-12 bulan. Untuk memasuki subtahap ini, bayi harus mengordinasikan penglihatan dan sentuhan tangan
dan mata. Tindakan menjadi lebih diarahkan keluar. Perubahan yang signifikan selama subtahap ini melibatkan koordinasi skema dan intensionalitas. Bayi dengan mudah menggabungkan ulang skema yang telah dipelajari sebelumnya secara terkoordinasi. Mereka mungkin melihat sebuah objek dan langsung memegangnya. Tindakan yang ada lebih diarahkan keluar lagi. Misalnya, bayi mungkin menggunakan tongkat untuk meraih mainan yang diinginkan atau menjatuhkan satu blok untuk mencapai dan bermain dengan blok lain. Yang kelima ada reaksi melingkar tersier, hal baru dan keinginan. 12-18 bulan. Dalam subtahap ini, bayi tertarik pada banyak properti objek dan banyak hal yang bisa dilakukan pada objek tersebut. Sebuah balok dapat dijatuhkan, diputar, dipukulkan ke objek lain. Menurut Piaget, tingkat ini menandai titik awal rasa ingin tahu dan ketertarikan manusia pada hal baru. Yang keenam ada internalisasi skema, 18-24 bulan. Pada tahap ini, seorang bayi memperoleh kemampuan untuk menggunakan simbol primitif. Simbol primitif membuat bayi berpikir tentang peristiwa konteks tanpa mempraktekannya atau melihatnya secara langsung. Yang selanjutnya ada kekekalan objek, yaitu pemahaman bahwa sebuah objek terus ada bahkan ketika terdengar, terlihat, atau tersentuh. Memahami kekekalan objek merupakan salah satu pencapaian terbesar bayi. Menurut Piaget, cara utama mempelajari kekekalan objek adalah dengan melihat reaksi bayi ketika sebuah objek yang menarik perhatiannya menghilang. Jika bayi mencari-cari objek tersebut, dapat diasumsikan bahwa mereka percaya benda itu terus ada. Materi selanjutnya adalah belajar, mengingat, dan konseptualisasi. Di bagian ini kita akan mengeksplorasi apa saja pendekatan yang digunakan para peneliti untuk mengetahui bagaimana bayi belajar, mengingat, dan juga konseptualisasi. Yang pertama yaitu conditioning atau pengkondisian. Pengkondisian ini sangat membantu para peneliti dalam usaha menentukan apa yang bayi persepsikan. Misalnya, seorang bayi akan menyusul lebih cepat ketika perilaku menghisapnya diikuti dengan tampilan visual, musik, atau suara manusia. Yang kedua adalah attention atau perhatian. Perhatian pada tahun pertama kehidupan didominasi oleh orienting atau proses investigatif. Proses ini melibatkan pengarahan perhatian ke lokasi yang berpotensi penting di lingkungan, yaitu di mana, dan mengenali objek dan fiturnya, yaitu apa. Dari usia 3-9 bulan, bayi dapat menyebarkan perhatiannya dengan lebih fleksibel dan cepat. Peneliti menemukan bahwa bayi semuda 3 bulan terlibat dalam 5-10 detik perhatian berkelanjutan. Dari usia ini, selama tahun kedua, lamanya perhatian berkelanjutan meningkat. Dalam pendekatan perhatian, terdapat 2 aspek penting yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah pembiasaan atau habituation dan dishabituation. Jika kita mengatakan kata yang sama atau menunjukkan mainan yang sama ke bayi beberapa kali, bayi itu biasanya kurang memperhatikannya setiap kali. Itu adalah pembiasaan atau habituation, yaitu berkurangnya respons pada stimulus setelah penyajian berulang dari stimulus. Kemudian dishabituation adalah meningkatnya respons setelah perubahan dalam stimulasi. Para peneliti mempelajari tentang pembiasaan untuk menentukan sejauh mana bayi dapat melihat, mendengar, mencium, mengecap, dan mengalami sentuhan. Mengetahui tentang habituasi dan dishabituasi dapat membantu orang tua berinteraksi dengan bayi dengan efektif. Bayi merespons perubahan stimulasi. Orang tua yang cerdas akan merasakan ketika seorang bayi menunjukkan sebuah ketertarikan dan menyadari bahwa mereka mungkin harus mengulangi sesuatu berkali-kali pada bayi untuk memproses informasi. Aspek kedua adalah joint attention atau perhatian bersama, yaitu individu fokus di objek atau peristiwa yang sama. Joint attention membutuhkan kemampuan untuk melacak perilaku orang lain seperti mengikuti tatapan seseorang, lalu satu orang yang mengarahkan perhatian orang lain, dan juga interaksi timbal balik.
Joint attention memiliki peran penting di banyak aspek dari perkembangan bayi dan sangat meningkatkan kemampuan bayi untuk belajar dari orang lain. Selanjutnya adalah pendekatan ketiga, yaitu memori. Memori melibatkan penyimpanan informasi dari waktu ke waktu. Perhatian memiliki peran penting dalam memori sebagai bagian dari sebuah proses bernama encoding, yaitu proses ketika informasi masuk ke dalam memori. Beberapa peneliti seperti Robbie Collier menyimpulkan bahwa bayi berusia 2-6 bulan dapat mengingat beberapa pengalaman selama 1,5 sampai 2 tahun. Namun Jean Mandler berpendapat bahwa bayi pada eksperimen Robbie Collier hanya menampilkan memori implisit. Memori implisit mengacu pada memori tanpa ingatan sadar, ingatan dari keterampilan dan prosedur rutin yang dilakukan secara otomatis. Sebaliknya, memori eksplisit mengacu pada ingatan sadar dari fakta dan pengalaman. Kebanyakan peneliti menemukan bahwa memori eksplisit tidak muncul pada bayi sampai paruh kedua di tahun pertama. Kemudian, memori eksplisit berkembang secara substansional selama tahun kedua. Bayi yang lebih tua menunjukkan ingatan yang lebih akurat dan membutuhkan lebih sedikit dorongan untuk mendemonstrasikan ingatannya daripada bayi yang lebih muda. Ingatan sadar kebanyakan bayi muda lebih lemah dan pendek. Pada akhir tahun kedua, ingatan jangka panjang lebih kuat dan dapat diandalkan. Pendekatan keempat adalah imitasi atau peniruan. Peneliti perkembangan bayi Andrew Metzoff telah melakukan banyak penelitian dari kemampuan meniru bayi. Ia melihat kemampuan meniru bayi berbasis biologis, karena bayi dapat meniru ekspresi wajah dalam beberapa hari setelah lahir. Ia juga menekankan bahwa kemampuan meniru bayi tidak menyerupai respons yang tertanam, namun melibatkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Metzoff menyimpulkan bahwa bayi tidak begitu saja meniru semua yang ia lihat dan sering membuat kesalahan kreatif. Ia juga berpendapat bahwa sejak lahir ada interaksi antara belajar dengan mengamati dan belajar dengan praktik. Pendekatan yang terakhir yaitu pembentukan konsep dan kategorisasi. Seiring dengan perhatian memori dan imitasi, konsep adalah aspek kunci dari perkembangan kognitif bayi. Untuk memahami konsep, kita harus mendefinisikan kategori terlebih dahulu, yaitu kelompok objek, peristiwa, dan karakteristik berdasarkan properti umum. Konsep adalah gagasan tentang apa yang diwakili kategori, atau dengan kata lain, semacam hal yang kita anggap anggota kategori. Apakah bayi memiliki konsep? Ya, walaupun kita tidak tahu bagaimana pembentukan konsep awal dimulai. Dengan eksperimen habituasi, beberapa peneliti menemukan bahwa bayi berusia 3 bulan dapat mengelompokkan objek dengan tampilan serupa. Penelitian ini menyatakan bahwa bayi lebih cenderung melihat objek baru dibanding objek yang familiar. Misalnya, dalam sebuah studi karakteristik, bayi ditunjukkan serangkaian foto berbagai jenis kucing yang berpasangan. Semakin banyak foto yang diperlihatkan, semakin familiar mereka dengan kucing, semakin jarang mereka melihat foto-foto tersebut. Kemudian, rangkaian foto diganti dengan foto sepasang kucing dan anjing. Mereka melihat lebih lama dan memperhatikan anjingnya. Singkatnya, kemajuan bayi dalam memproses informasi melalui perhatian, memori, imitasi, dan pembentukan konsep jauh lebih kaya, lebih bertahap, dan terjadi lebih awal dari yang dibayangkan oleh ahli teori sebelumnya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami paparkan. Semoga rekan-rekan bisa memahami setiap apa yang rekan-rekan saya jelaskan dan saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.